Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Arya Yuda Wiratama dengan NIM 511-2012-13. Saya dan rekan saya yang terdiri dari Wina, Astri, dan Fadil akan menjelaskan tentang materi Activity Based Costing. Activity Based Costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Dasar pemikiran pendekatan penentuan biaya ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas di mana aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Dengan activity based costing ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada objek biaya seperti produk atau jasa dengan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi output. Cost driver digunakan untuk menghitung biaya sumber daya dari setiap unit aktivitas, kemudian setiap biaya sumber daya dibebankan kepada produk atau jasa dengan mengalihkan biaya setiap aktivitas dengan kuantitas setiap aktivitas yang dikonsumsi pada periode berikutnya. Activity based costing merupakan sistem yang mempertahankan dan memproses data keuangan dan operasional dari sumber daya perusahaan berdasarkan aktivitas, objek biaya, cost driver, dan ukuran kinerja aktivitas. Aktivitas adalah perbuatan, tindakan, atau pekerjaan spesifik yang dilakukan. Misalnya, kita memindahkan persediaan dari gudang A ke gudang B. Kemudian sumber daya adalah unsur ekonomis yang dibutuhkan atau digunakan dalam melaksanakan aktivitas. Misalnya gaji dan bahan baku adalah sumber daya yang dibutuhkan dan digunakan dalam melaksanakan aktivitas produksi. Penggerak biaya adalah faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari aktivitas. Kemudian penggerak biaya konsumsi sumber daya adalah ukuran jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas, serta penggerak biaya konsumsi aktivitas adalah mengukur jumlah aktivitas yang dilakukan untuk setiap objek biaya. Misalnya jumlah jam mesin dalam produk X dan juga jumlah dalam batch yang digunakan untuk memproduksi produk Y. Definisi ABC atau Activity Based Costing adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Selanjutnya, prosedur pembebanan biaya 2 tahap ABC. Prosedur pembebanan biaya 2 tahap ABC terdiri dari yang pertama, membebankan biaya sumber daya seperti BOP ke pusat biaya aktivitas atau tempat penampungan biaya aktivitas dengan menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya yang tepat. Yang kedua, membebankan biaya dari aktivitas atau tempat penampungan biaya ke aktivitas ke objek biaya dengan menggunakan penggerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat yang mengukur permintaan objek biaya yang ditempatkan pada aktivitas atau tempat penampungan aktivitas. Dan bisa dilihat di sini ada tabel yang terdiri dari, pada tahap pertama ada biaya sumber, dan di tengah-tengah ada cost pool, dan tahap kedua yaitu objek biaya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam merancang sistem perhitungan ABC. Yang pertama, menghitung biaya sumber daya dan aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Selanjutnya, prosedur pembebanan biaya 2 tahap ABC. Yang pertama, menghitung biaya sumber daya dan aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas. Perusahaan perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Rubin Cooper membagi aktivitas produksi menjadi 4 tingkat. Yang pertama, aktivitas tingkat unit dilakukan pada setiap satu unit produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, aktivitas tingkat batch dilakukan untuk setiap batch produk atau jasa. Yang ketiga, ada aktivitas mendukung produk.
mendukung produksi produk atau jasa tertentu. Yang keempat ada aktivitas pendukung fasilitas, mendukung operasi secara umum. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. ABC menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Karena aktivitas memicu timbulnya biaya dari sumber daya yang digunakan dalam operasi. Suatu perusahaan harus memilih penggerak biaya konsumsi sumber daya berdasarkan hubungan sebab akibatnya. Penggerak biaya konsumsi sumber daya biasanya meliputi yang pertama ada jam tenaga kerja untuk aktivitas yang bersifat intensif tenaga kerja. Yang kedua ada tenaga kerja untuk aktivitas yang berkaitan dengan penggajian. Yang ketiga ada persiapan untuk aktivitas yang terkait dengan jumlah bat. Yang selanjutnya ada perpindahan untuk aktivitas penanganan bahan baku. Selanjutnya ada jam mesin untuk aktivitas perbaikan dan pemeliharaan. Yang terakhir ada luas lantai atau per meter persegi untuk aktivitas kebersihan dan perawatan umum. Biaya sumber daya dapat dibebankan ke aktivitas dengan menelusuri secara langsung atau mengestimasi. Selanjutnya yang ketiga ada membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Yang pertama ada langkah terakhir adalah membebankan biaya aktivitas atau penampungan biaya aktivitas pada output berdasarkan penggerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat. Yang kedua ada output di sini adalah objek biaya dari aktivitas yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Yang terakhir ada output dari sistem biaya adalah produk dan jasa, namun output juga dapat berupa pelanggan, proyek, atau unit bisnis. Selanjutnya ada manfaat dan keterbatasan sistem ABC. Manfaat yang pertama ada pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua ada keputusan dan kendali yang lebih baik. Dan yang terakhir ada informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Dan keterbatasan yang pertama ada alokasi. Yang kedua mengabaikan biaya. Dan yang terakhir mahal dan mengabaikan waktu. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya. PT KFC membuat dua jenis produk yang diberi kode KF dan FC. Taksiran biaya berkaitan dengan proses produksi kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterangannya ada unit yang diproduksi dengan KF 10.000 unit dan FC 20.000 unit. Yang selanjutnya, ada jam tenaga kerja langsung per unit produk dengan KF 4 jam dan FC 2 jam. Selanjutnya, jam kerja mesin per unit produk dengan KF 2 jam dan FC-nya 4 jam. Selanjutnya, kebutuhan bahan per unit produk dengan KF 2 kg dan FC-nya 1 kg. Harga bahan langsung per kilogram dengan KF 20.000 dan FC 10.000. Dan yang terakhir ada upah tenaga kerja langsung per jam dengan KF 5.000 dan FC 5.000. Pada slide ke-12, di slide ke-12 ini ada contoh soal yaitu PT KFC yang membuat dua jenis produk yang diberi kode KF dan FC. Taksiran biaya yang berkaitan dengan proses produksi kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unit yang diproduksi yaitu 10.000 unit, KF-nya 10.000 unit, FC-nya 20.000 unit. Jam tenaga kerja langsung per unit produk ada 4 jam untuk KF dan FC 2 jam. Jam kerja mesin per unit produk yaitu 2 jam dari KF dan FC 4 jam. Kebutuhan bahan per unit produk dari KF-nya itu 2 kg dan untuk FC-nya itu 1 kg. Nah, ada harga bahan langsung per kilogram. Yang pertama KF Rp 20.000, FC Rp 10.000. Nah, ada juga upah tenaga kerja langsung per jam, ada dari KF-nya di Rp 5.000 dan FC-nya Rp 5.000. Nah, yang kedua di slide yang ke-13 ini ada contoh soal juga biaya overhead menurut kelompok aktivitas dan pemicu biaya aktivitas cost driven activity. Pada periode tersebut adalah pada tabelnya yaitu kelompok aktivitas ada biaya aktivitas dan pemicu biaya aktivitas. A. Tenaga listrik untuk kelompok aktivitas dan biaya aktivitas Rp 40 juta dan pemicu biaya aktivitas jam kerja langsung. B. Pemeliharaan biaya aktivitasnya Rp 70 juta dan pemicu biaya aktivitasnya jam kerja mesin. Untuk C itu penanganan material biaya aktivitasnya 60.000 dan pemicu biaya aktivitasnya itu banyaknya bahan
B. Inspeksi, biaya aktivitasnya 30 juta dan unit dan pemicu biaya aktivitasnya yaitu unit produksi. Nah, total dari keseluruhan adalah Rp 200 juta. Contoh soal yang selanjutnya ada jawaban biaya bahan baku yaitu produk KF yaitu 2 kg untuk pembuatan produk dan harganya Rp 20.000 dan biaya atau unit produknya Rp 40.000. Nah, untuk FC yaitu 4 kg dan harganya Rp 40.000 dan unit produknya 17.000. Nah, untuk contoh soal selanjutnya ada biaya di slide ke-15 ada contoh soal biaya overhead pabrik yaitu kelompok aktivitas tenaga listrik, pemeliharaan, yang C-nya penanganan material, D-nya inspeksi, dan kembali lagi ke total. Untuk biaya aktivitasnya yang pertama ada 40 juta untuk tenaga listrik, pemeliharaannya 70 juta dan pemegang material 60 juta dan inspeksinya 30 juta. Untuk pemicu biaya aktivitas ada 80.000 JKL, 100.000 JKM, 40.000 banyak bahan dan 30.000 unit produksi. Tarif persatuan Rp 500 per JKL, Rp 700 per JKM dan Rp 1.500 per kilogram, Rp 1.000 per unit. Kelompok aktivitas tersebut yaitu dari tenaga listrik, pemeliharaan, penanganan material, inspeksi dan totalnya itu tarif persatuannya Rp 500 JKL, Rp 700 JKM dan Rp 1.500 KG dan Rp 1.000 unit. Nah, alokasi biaya produk KF Rp 2.000, Rp 1.400, Rp 3.000, Rp 1.000 dan Rp 7.400 dan FC Rp 1.000, Rp 2.800, Rp 1.500 dan Rp 1.000 dan Rp 6.300. Contoh soal, sehingga besarnya biaya produksi per unit produk dengan metode biaya ABC adalah jenis biaya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya produksi per unit produk KF 40.000, 20.000, 7.400, 67.400, FC 10.000, 10.000, 6.300 dan 26.300. Seperti itu untuk yang materi tentang ABC dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih.